Yang kami hormati Sri Mulyani SM, dalam hal ini diwakili oleh Kesbangpol Kabupaten Klaten. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Klaten. Yang kami hormati Ketua KPU beserta anggota KPU Kabupaten Klaten. Yang kami hormati Sekretaris beserta jajaran struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten. Yang kami hormati Kepala Dinas Instansi terkait. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten. Yang kami hormati Ketua Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten. Yang kami hormati Ketua PPK dan anggota PPK Divisi Datin se-Kabupaten Klaten, serta hadirin sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Ibu Bapak, pertama-tama marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Ibu Bapak tamu undangan, selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama jingle Pilbub Klaten 2024, Ampun Kesupen. Ayo warga Klaten, yo ayo ampun ngantos kesupen. Gunakan hak suaramu, cobloslah ke TPS, pilihlah bupati serta wakilnya. Ayo, satu suaramu sangat berharga untuk masa depan Klaten bersinar. Pilihlah yang terbaik, yang dapat dipercaya, yang jujur, amanah, adil, bijaksana. Yo sukseskan yo Pilbub Klaten, jaga tengahnya ojo keren. Dinonera popo tanggal 17 bulan November 2024. Yo sukseskan yo Aman
Gunakan hak pilihmu sekarang. Ayo. Ampun kesupen warga Klaten. Pindah wonten TPS. Monggo gunakan hak pilihmu. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan jingle Pilgub Jateng tahun 2024. Ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa atas kehadirannya. Doa akan dibacakan oleh Bapak Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon izin saya akan membacakan doa di forum majelis yang mulia ini. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirina hamda nangimin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, atas izin dan kodratmu kami hadir di forum majelis yang mulia ini senantiasa memanjatkan puji syukur atas limpahan nikmat dan karuniamu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan
rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kabupaten Klaten, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, pemilihan bupati dan wakil bupati Klaten tahun 2024. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon agar kiranya rahmat dan ridho-Mu tetap tercurah dari awal hingga akhir kegiatan ini. Ya Allah yang maha bijaksana, Engkau maha mengetahui bahwa sudah banyak yang kami lakukan sebagai bukti kesyukuran kami kepadamu. Namun tetap kami sadari masih banyak yang harus kami lakukan pada masa sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami, berikan kemampuan dan kemampuan jiwa yang tulus serta ikhlas, agar kami dapat bekerja keras, berusaha terus agar meningkatkan kinerja dalam rangka tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah yang maha mengetahui, jadikanlah orang-orang yang Engkau berikan petunjuk untuk selalu melangkah di jalan-Mu, dan palingkanlah kami di jalan yang Engkau murkai. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan-Mu yang lurus. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibangah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berikan kami jalan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Dan tunjukkanlah kami kebatilan dan berikan kami jalan untuk menjauhinya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pemurah, penuhilah wajah kami dengan rasa malu kepadamu dan hati kami dengan rasa takut kepadamu. Tempatkanlah jiwa kami di keagungan-Mu yang bisa menundukkan seluruh anggota tubuh kami untuk senantiasa mengabdi kepadamu. Engkau adalah yang lebih kami cintai daripada yang lain. Jadikanlah kami orang yang lebih takut kepadamu dan daripada takut selain Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan agama kami, wa afiyatan fil jasadi, kesehatan, kesegaran pada tubuh kamu, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah ilmu, wa barokatan fil rizki, dan keberkahan rezeki kami. Ya Allah ya Ghafar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para guru dan pendidik kami, dan dosa kedua orang tua kami, serta terimalah permohonan doa kami. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pembacaan doa, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, selanjutnya rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kabupaten Klaten akan dipimpin secara langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten. Untuk itu kepada Bapak Insinyur Primus Supriyono STP, acara kami serahkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Bupati Klaten,
yang dalam hal ini diwakili Pak Lili dari Badan Kesbangpol. Yang terhormat Ketua, anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Klaten. Yang terhormat anggota, sekretaris, kasubag dan staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten. Yang terhormat Bapak Kapolres Klaten, yang dalam hal ini diwakili Kasubag Daob 1, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Komandan Kodim Kabupaten Klaten, yang dalam hal ini diwakili Bapak Dan Unit Intel, terima kasih. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Klaten atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten, belum hadir. Yang terhormat para pimpinan dan LO Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten. Yang terhormat teman-teman ketua dan anggota Divisi Datin PPK seluruh Kabupaten Klaten. Yang terhormat Bapak Ibu rekan media cetak dan elektronik yang hadir, serta Bapak Ibu warga masyarakat Klaten di rumah yang saat ini menyaksikan acara ini secara live streaming melalui kanal YouTube Kabupaten Klaten. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya lah, maka hari ini kita dapat melaksanakan tahapan penting, yaitu rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta bupati dan wakil bupati Klaten tahun 2024. Hari ini tepat 108 hari menuju pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Klaten. Sebelum rapat pleno DPS ini hari ini kita gelar, ada beberapa perjalanan yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa pada tanggal 18 Mei yang lalu kami menerima DP4 atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian setelah itu kami tindak lanjuti dengan pembentukan Pantarlih. Kemudian Pantarlih bekerja antara tanggal 24 Juni sampai 24 Juli tahun 2024. Dan kemudian secara berjenjang kami lakukan rapat pleno terbuka di tingkat PPS atau desa dan di tingkat PPK atau kecamatan. Di tingkat desa kami lakukan antara tanggal 1, 2, atau 3 Agustus. Kemudian di tingkat telah memiliki hak pilih, kita pastikan masuk daftar pemilih. Walaupun mungkin hari ini juga belum sempurna, tetapi kita masih ada perjalanan lanjutan. Nanti DPS menjadi DPSHP dan kemudian pada akhirnya akan menjadi DPT. Masih ada ruang bagi Bapak Ibu warga masyarakat juga untuk memberikan masukan kepada kami, terutama dari teman-teman Bawaslu. Kemudian penegasan berikutnya, kami akan meminta bantuan kepada seluruh komponen masyarakat agar sosialisasi dan pendidikan politik pemilih itu dapat kami lakukan dengan baik, yaitu kepada segmen-segmen yang memang sangat membutuhkan itu, yaitu kelompok marginal, penyandang disabilitas, masyarakat yang berkebutuhan khusus lain, termasuk kelompok masyarakat lanjut usia dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mengupayakan agar seluruh data pemilih yang masuk ke dalam daftar pemilih ini dapat kita pastikan pada akhirnya betul-betul dapat menggunakan hak pilihnya. Karena data yang masuk daftar pemilih, tetapi kalau tanggal 27 November tidak kita pastikan datang ke TPS, ini perjuangan yang kurang diakhiri dengan baik. Oleh karena itu mari mohon kepada semua pihak, terutama dari partai politik, mari kita bahu-membahu untuk memastikan tingkat partisipasi pemilih di pilkada besok juga cukup tinggi. Kita mentargetkan 82% tingkat partisipasi pemilih. Kemudian ada beberapa hal ke depan yang menjadi tahapan penting, terutama tahapan pencalonan. Kita telah paling tidak 2 kali melakukan sosialisasi dalam bentuk rapat koordinasi dengan berbagai pihak,
dengan partai politik, dengan ormas, dan kelompok-kelompok potensial masyarakat yang lain. Selain itu juga kami selalu melakukan pemberitaan baik di media sosial umum maupun media sosial milik KPU. Kemudian hari ini kita sudah menyiapkan helpdesk. Moga-moga ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak hanya oleh partai politik, tapi juga oleh seluruh warga masyarakat yang membutuhkan informasi, termasuk pada rekan-rekan media. Jadi setiap hari kita akan menyiapkan helpdesk yang dapat digunakan sebagai tempat untuk kita bertanya, tidak hanya berkaitan dengan pencalonan, tetapi juga berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada secara umum. Kemudian nanti pada tanggal 24 sampai 26 Agustus kita akan melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon. Ya, kita akan melakukan pengumuman. Kemudian tanggal 27 sampai 29 kita sudah mulai membuka atau menerima syarat pencalonan dari pasangan calon. Nah, ini ada beberapa syarat dan dokumen penting yang disertakan ketika pendaftaran antara tanggal 27 sampai 29 Agustus. Nah, oleh karena itu nanti kita akan melakukan koordinasi terutama dengan rumah sakit yang nanti akan ditetapkan, yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon. Nah, ini ada beberapa rangkaian yang harus menjadi perhatian kita bersama, dan selanjutnya nanti helpdesk bisa digunakan secara maksimal jika ada pasangan calon atau mungkin partai politik, warga masyarakat yang ingin lebih mengetahui secara lengkap tentang syarat dan dokumen itu. Pada akhir rapat pleno ini nanti kami akan menyerahkan dokumen RPJPD dan RPJMD Kabupaten Klaten. Ini juga salah satu naskah penting yang nanti akan menjadi rujukan ketika pasangan calon menetapkan atau menyusun visi, misi, dan program kerjanya. Pada akhir ini juga nanti akan kami sampaikan surat edaran KPK terkait dengan LHKPN. Ini juga menjadi persyaratan penting pencalonan pasangan calon. Nah, saya kira itu, marilah kita maknai dan lalui seluruh tahapan pilkada ini dengan sebaik-baiknya demi tegaknya demokrasi dan lahirnya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang amanah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 2 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pada hari ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati Klaten tahun 2024. Untuk itu dengan memohon ridho Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas izin semua hadirin yang hadir pada kesempatan ini, rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati Klaten tahun 2024 secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Perlu kami sampaikan bahwa rekapitulasi DPS untuk pilkada ini diawali terlebih dahulu dengan coklit kepada warga masyarakat Klaten yang potensial menjadi pemilih oleh petugas Pantarlih kami. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 3.870 Pantarlih yang telah melaksanakan pengabdian untuk perhelatan pilkada serentak tahun 2024, serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat Klaten yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan coklit antara tanggal 24 Juni hingga 24 Juli yang lalu. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kepada Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan untuk membacakan tata tertib pleno. Dipersilakan. Terima kasih. Izin pimpinan, berikut kami bacakan tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara
tingkat Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati Klaten tahun 2024. 1. Rapat pleno terbuka tingkat KPU Kabupaten Klaten dilakukan sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2024, penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada pasal 22 dan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 799 tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. 2. Peserta rapat pleno terbuka ini terdiri atas Ketua dan anggota KPU Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten, Forkopimda, tim pasangan calon tingkat kabupaten, pimpinan partai politik, serta pemantau. 3. Peserta rapat pleno hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 4. Peserta mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia. 5. Rapat dapat ditunda selama 2 kali 30 menit atau 2 kali 15 menit untuk menunggu kehadiran peserta. 6. Rapat dinyatakan sah berlanjut setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada poin 4. 7. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten. 8. Peserta dapat menyampaikan saran dan pendapat setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat. 9. Peserta dapat memberikan masukan dan tanggapan atas ketidaktepatan atas rekapitulasi disertai dengan data dukung yang otentik. 10. Data otentik sebagaimana dimaksud pada angka 9 berupa data kependudukan atau data pemerintahan lain yang sah. 11. Penyerahan berita acara hasil rapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan PKPU dan Juknis. 12. Selama kegiatan berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan rapat. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herlis. Untuk selanjutnya, rekapitulasi data pemilih hasil pemutakhiran data yang akan dijadikan sebagai data DPS pada rapat pleno ini akan disampaikan oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kepada Pak David, dipersilakan. Baik, izin pimpinan. Saya akan bacakan rekapitulasi daftar pemilih sementara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta bupati dan wakil bupati Klaten tahun 2024. Nomor 1, nama kecamatan Prambanan, jumlah kelurahan atau desa 16, jumlah TPS 74, jumlah pemilih laki-laki 19496, perempuan 20270, jumlah laki-laki dan perempuan 39766. Ganti warna, jumlah kelurahan atau desa 16, jumlah TPS 61, jumlah pemilih laki-laki 14550, perempuan 14856. Jumlah pemilih laki-laki perempuan 29406. Wedi, jumlah kelurahan desa 19, jumlah TPS 86, jumlah pemilih laki-laki 19647,
perempuan 20293, jumlah laki-laki dan perempuan 39940. Bayat, jumlah kelurahan atau desa 18, jumlah TPS 95, jumlah pemilih laki-laki 23943, jumlah pemilih perempuan 24090, jumlah 480033. Cawas, jumlah desa 20, jumlah TPS 85, jumlah pemilih laki-laki 21770, perempuan 22658, jumlah 44428. Terucuk, jumlah desa 18, jumlah TPS 134, jumlah pemilih laki-laki 30143, perempuan 30288, jumlah 60431. Kebonarum, jumlah desa 7, jumlah TPS 31, jumlah pemilih laki-laki 7351, perempuan 7800, jumlah 15151. Jogonalan, jumlah desa 18, jumlah TPS 87, jumlah pemilih laki-laki 22370, perempuan 22866, jumlah 45236. Manis Renggo, jumlah desa 16, jumlah TPS 68, jumlah pemilih laki-laki 16141, jumlah pemilih perempuan 16821, jumlah 32962. Karangnongko, jumlah desa 14, jumlah TPS 62, jumlah pemilih laki-laki 13843, perempuan 14472, jumlah 28315. Ceper, jumlah desa 18, jumlah TPS 103, jumlah pemilih laki-laki 24437, perempuan 25065, jumlah 49502. Pedan, jumlah desa 14, jumlah TPS 82, jumlah pemilih laki-laki 17737, perempuan 18084, jumlah 35821. Karangdowo, jumlah desa 19, jumlah TPS 68, jumlah pemilih laki-laki 16513, perempuan 17028, jumlah 33541. Juwiring, jumlah desa 19, jumlah TPS 68, jumlah pemilih laki-laki 87, saya ulangi, jumlah TPS 87, jumlah pemilih laki-laki 21893, perempuan 22439, jumlah 44332. Wonosari, jumlah desa 18, jumlah TPS 101, jumlah pemilih laki-laki 23574, perempuan 24148, jumlah 47722.
Delanggu, jumlah desa 16, jumlah TPS 72, jumlah pemilih laki-laki 15803, perempuan 16531, jumlah 32334. Polan Harjo, jumlah desa 18, jumlah TPS 64, jumlah pemilih laki-laki 15123, perempuan 15917, jumlah 31040. Karanganom, jumlah desa 19, jumlah TPS 71, jumlah pemilih laki-laki 17300, perempuan 17956, jumlah 35256. Tulung, jumlah desa 18, jumlah TPS 88, jumlah pemilih laki-laki 19850, perempuan 20525, jumlah 40375. Jatinom, jumlah desa 18, jumlah TPS 99, jumlah pemilih laki-laki 22600, perempuan 23115, jumlah 45715. Kemalang, jumlah desa 13, jumlah TPS 62, jumlah pemilih laki-laki 14835, perempuan 15290, jumlah 30125. Ngawen, jumlah desa 13, jumlah TPS 67, jumlah pemilih laki-laki 17205, perempuan 17560, jumlah 34765. Kalikotes, jumlah desa 7, jumlah TPS 56, jumlah pemilih laki-laki 13883, perempuan 14315, jumlah 28198. Klaten Utara, jumlah kelurahan atau desa 8, jumlah TPS 81, jumlah pemilih laki-laki 18048, perempuan 19050, jumlah 37098. Klaten Tengah, jumlah kelurahan atau desa 9, jumlah TPS 68, jumlah pemilih laki-laki 15591, perempuan 16354, jumlah 31945. Klaten Selatan, jumlah desa 12, jumlah TPS 73, jumlah pemilih laki-laki 16433, perempuan 17577, jumlah 34010, jumlah kelurahan atau desa 401, jumlah TPS 2025, jumlah pemilih laki-laki 480079, perempuan 495368, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 975447. Demikian, terima kasih.
Terima kasih Pak David yang telah membacakan dengan baik. Ini merupakan data terupdate berdasarkan Sidalih per 9 Agustus tahun 2024. Jadi ada perbedaan dari pleno terbuka baik di tingkat desa maupun kecamatan. Ini berkaitan dengan sinkronisasi dan ada beberapa analisis tentang kegandaan dan lain-lainnya. Sebelum kita sahkan, apakah ada masukan dari semua pihak yang hadir, terutama dari teman-teman Bawaslu? Cukup? Ya, ada. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Kabupaten Klaten, yang kami hormati Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, yang terhormat Ketua atau yang mewakili pimpinan partai politik se-Kabupaten Klaten, Ibu Bapak Forkompinda Kabupaten Klaten, dari Polres dan Dandim Kabupaten Klaten, tak lupa teman-teman Ketua PPK se-Kabupaten Klaten yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih waktunya dan terima kasih kemarin KPU sudah mengundang kami dalam rangka sinkronisasi data. Kemudian juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan PPK yang kemarin sudah menindaklanjuti beberapa saran perbaikan dari kawan-kawan KPU, kawan-kawan Panwas Kecamatan. Tetapi perlu Ibu Bapak ketahui bahwa apa yang kami lakukan ini berkaitan bagaimana mewujudkan tagline-nya KPU Kabupaten Klaten, yaitu pilkada yang inklusif untuk semuanya. Nah, jadi karena inklusif ya semuanya harus bisa terakomodir. Ada beberapa yang mungkin akan kami sampaikan hari ini berkaitan dengan bahwa kemarin pada saat sinkronisasi bahwa kami dihadiri oleh anggota Bawaslu Kabupaten Klaten. Di situ ada dalam berita acara mungkin ada mengetahui Bawaslu dan sebagainya, dan saya sampaikan di depan bahwa kami tidak akan menandatangani berita acara apapun kecuali tanda terima yang memang harus diberikan kepada kami, karena memang berita acara pleno itu adalah bagian dari dokumen sahnya kawan-kawan penyelenggara teknis dan tidak ada bukan menjadi dokumennya kami, karena perbedaannya di situ. Jadi karena itu dokumennya yang ditetapkan oleh KPU, berarti yang tanda tangan nanti cukup Ibu Bapak Ketua dan anggota KPU saja tanpa kami. Kami hanya akan menandatangani berita acara berkaitan dengan tanda terima apa yang sudah diberikan kepada kami. Itu kan memang regulasinya seperti itu, dan mohon maaf sebenarnya bukan berarti apa-apa, tapi memang regulasinya berbicara seperti itu. Mungkin itu, dan berkaitan dengan daftar pemilih yang sekarang berkaitan dengan MS, TMS dan sebagainya, memang kemarin pada saat kami pengawasan fokusnya masih berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh kawan-kawan Pantarlih. Untuk pencermatan daftar pemilih baru akan kita lakukan setelah DPS nanti dikeluarkan oleh kawan-kawan KPU. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief yang telah memberikan pendapat. Selanjutnya kami persilakan dari perwakilan partai politik. Apakah ada masukan, tanggapan? Oke. Tidak ada, cukup. Dari hadirin yang lain mungkin?
dari kepolisian, Kodim, Kejaksaan, cukup? Nggih. Baik, Bapak Ibu, jadi data yang kami sajikan saat ini adalah hasil coklit dan juga hasil pengawasan Bawaslu. Jadi data yang disajikan ini adalah milik penyelenggara, baik KPU maupun hasil pengawasan dari Bawaslu. Jika demikian, maka rapat pleno ini apakah bisa kita menetapkan sebagai daftar pemilih sementara tingkat Kabupaten Klaten? Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan dibacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati Klaten tahun 2024 yang akan dibacakan oleh anggota KPU Divisi Sosdiklik dan SDM. Kepada Bapak Ansori dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan dan hadirin semuanya, berikut kami bacakan berita acara nomor 126-BL.02.1/BA-3310-2024 tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati Klaten tahun 2024. Pada hari Minggu tanggal 11 bulan Agustus tahun 2024 bertempat di kantor KPU Kabupaten Klaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara atau DPS tingkat Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati Klaten tahun 2024. Dalam rapat tersebut, KPU Kabupaten Klaten menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara atau DPS tingkat Kabupaten Klaten dengan rincian sebagai berikut. 1. Rekapitulasi daftar pemilih sementara. Rekapitulasi daftar pemilih sementara atau DPS Kabupaten Klaten, jumlah kecamatan 26, jumlah desa atau kelurahan 401, jumlah TPS 2025, pemilih laki-laki 480079, pemilih perempuan 495368, jumlah keseluruhan pemilih 975447. 2. Menerima masukan tanggapan sebagai berikut. Nihil. Rekapitulasi daftar pemilih sementara tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumentasi rekapitulasi tingkat Kabupaten Klaten sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Klaten pada tanggal 11 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Matur suwun. Terima kasih Pak Ansori yang telah membacakan berita acara. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu dan hadirin semua bahwa jumlah TPS reguler kita adalah 2024 ditambah 1 TPS lokasi khusus di lapas, sehingga jumlahnya adalah 2025. Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan berita acara. Oleh karena itu kepada teman-teman anggota KPU, teman-teman komisioner untuk dapat menuju ke tempat penandatanganan. Baik, Ibu Bapak tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah penyerahan salinan berita acara. Mohon penandatanganan berita acara.
Mohon untuk ditunggu sebentar karena tim sedang menyiapkan. Baik. Penandatanganan berita acara diawali oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten, Bapak Primus Supriyono, berkenan diikuti oleh seluruh anggota KPU Klaten untuk menempatkan diri di meja penandatanganan yang telah disediakan. Baik, berkenan untuk kembali ke tempat kepada Ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Klaten. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan keputusan penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 yang akan dibacakan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Kepada Pak Uda dipersilakan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten nomor 1782 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024. Ke-1, menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebanyak 975.447, 975.447 pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir model A-Rekap Kapko sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Klaten pada tanggal 11 Agustus 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Primus Supriyono, cap ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih Pak Huda. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pasal 29 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan kami sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten salinan keputusan, berita acara rapat pleno, dan salinan digital daftar pemilih sementara Pilkada serentak tahun 2024 yang akan didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima. Kami undang Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten untuk ke meja penandatanganan. Dipersilakan. Selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima oleh Ketua Bawaslu dan juga Ketua KPU. Baik, selanjutnya penyerahan salinan berita acara, surat keputusan, dan juga salinan digital rekapitulasi daftar pemilih sementara. Kami mengundang kepada seluruh anggota KPU Kabupaten Klaten dan berserta sekretaris untuk menempati tempat yang telah disediakan, dan kami mengundang kepada Bawaslu Kabupaten Klaten untuk menerima salinan. Dan kami informasikan kepada seluruh pimpinan partai politik untuk dapat menandatangani formulir tanda terima yang telah disiapkan oleh petugas, di mana Ibu Bapak nanti akan menerima salinan keputusan KPU, kemudian berita acara tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara, dan juga salinan digital daftar pemilih sementara. Berkenan kepada partai politik Forkopimda untuk bisa menandatangani tanda terima yang telah dibagikan oleh petugas. Terima kasih, kami mohon kepada Ketua dan anggota KPU untuk tetap berada di tempat. Dan kami mengundang kepada perwakilan dari Forkopimda untuk dapat menerima salinan berita acara, surat keputusan, dan juga salinan digital. Kami mengundang yang pertama perwakilan Bupati Klaten, Kapolres Klaten, Dandim 0723 Klaten, dan Kejaksaan Klaten.
Baik, terima kasih kepada jajaran Forkopimda berkenan kembali ke tempat. Selanjutnya, penyerahan salinan berita acara, surat keputusan dan salinan digital kepada pimpinan partai politik. Kami mengundang kepada Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Umat untuk berkenan menempatkan diri menerima salinan berita acara dan surat keputusan. Mohon kepada seluruh pimpinan partai politik untuk tetap berada di tempat karena nanti akan ada sesi foto bersama. Baik, berkenan kepada seluruh pimpinan partai beserta ketua, anggota, dan juga sekretaris untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih. Kami mohon berkenan kembali ke tempat kepada seluruh pimpinan. Baik, Ibu Bapak, penandatanganan dan serah terima dokumen telah selesai. Acara kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian usai sudah rangkaian acara rapat pleno terbuka pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan kami mengajak kepada seluruh pihak, seluruh warga masyarakat untuk dapat mencermati daftar pemilih sementara dan memberikan masukan pada tahapan pencermatan DPS antara tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 4 September tahun 2024. Dengan demikian, dengan mengucap syukur Alhamdulillah Hirobil Alamin, rapat pleno ini kami nyatakan ditutup. Baik, Ibu Bapak tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah penyampaian dokumen RPJPD dan juga RPJMD Kabupaten Klaten
kepada 9 pimpinan partai politik parlemen sebagai acuan penyusunan visi misi bakal pasangan calon serta penyerahan surat edaran KPK terkait penyampaian LHKPN bakal pasangan calon. Berkenan kepada Ketua dan juga anggota KPU beserta Sekretaris Kabupaten Klaten untuk menempatkan diri. Dan kami mengundang kepada 9 pimpinan partai politik parlemen untuk menerima dokumen dimaksud. Yang pertama Partai Kebangkitan Bangsa, yang kedua Partai Gerindra, yang ketiga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang keempat Partai Golkar, yang kelima Partai Nasdem, yang keenam Partai Keadilan Sejahtera, yang ketujuh Partai Amanat Nasional, yang ke-8 Partai Demokrat, dan yang ke-9 Partai Persatuan Pembangunan. Baik, terima kasih kami sampaikan. Oh baik, KPU melayani. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada 9 pimpinan partai politik untuk bisa berkenan kembali ke tempat. Kepada Ketua KPU berkenan kembali ke tempat. Baik Ibu Bapak, marilah kita menyanyikan bersama-sama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Ibu Bapak, demikian seluruh rangkaian acara rapat pleno penetapan DPS telah terlaksana dengan lancar dan kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.